Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat kembali bermuajahah di tempat dan kesempatan yang mulia ini dengan terus berharap semoga apa-apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa benar-benar memberikan penguatan terhadap nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kaji sirah kita pada kesempatan kali ini. Jadi setelah gagalnya misi dakwah Rasulullah SAW ke Taif, itu Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah SAW. Setelah itu baru kemudian dakwah menunjukkan perkembangannya. Kalau pada sebelum Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu orang-orang Mekah tidak mau menyapa, tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW, tapi setelah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu maka kemudian dakwah disambut oleh orang Arab. Tapi menariknya memang bukan orang Mekah yang menyambut dakwah Rasulullah SAW, tapi yang menyambut dakwah Rasulullah adalah orang Madinah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat realita orang-orang Mekah ini tidak siap menerima dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah tidak surut dari dakwahnya. Nabi terus berdakwah, tidak kepada orang Mekah, tapi pada orang-orang di luar Mekah. Momennya apa? Momennya memanfaatkan ibadah haji. Momennya memanfaatkan ibadah haji. Jadi haji itu dari dulu ada terus. Orang-orang Mekah biar jahiliyah dia tetap melaksanakan ibadah haji. Cuma memang hajinya sudah jauh dari yang terwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jahiliyahnya versi hajinya versi jahiliyah. Hajinya versi jahiliyah. Sama labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Kami datang menyambut panggilanmu ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Illa, cuma kalau dia ada ilahnya. Illa lata uzza manat hubal. Jadi emang la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali lata uzza manat hubal. Disertakan itu dalam ibadah haji mereka. Jadi inilah momen yang paling mungkin dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyuarakan dakwahnya. Tapi orang-orang Quraisy memang nggak tinggal diam. Orang-orang Quraisy selalu menghadang. Setiap orang mau ngomong sama Nabi pasti diusir. Setiap orang mau ngomong sama Nabi pasti diusir. Gitu. Itu Abu Jahal dan banyak orang Quraisy itu bersikeras untuk tidak menyambungkan Rasulullah dengan orang-orang yang hadir di Ka'bah waktu itu.
Tapi ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala punya cerita lain. Ternyata dari sekian banyak orang yang datang ke Mekah melakukan ibadah haji, ada sekelompok orang dari Madinah. Ada sekelompok orang dari Madinah, yaitu suku Khazraj, itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sembunyi-sembunyi, iya sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan pasti diusir oleh bangsawan Quraisy. Karena mereka melakukan kontak sembunyi-sembunyi dengan Rasulullah SAW. Sampai berujung terjadinya Bai'atul Aqabah. Jadi sembunyi-sembunyi itu di sekitar daerah yang namanya kemudian kita mengenal dengan Aqabah. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, akhirnya mereka masuk Islam. Nggak banyak, yang hadir pertama cuma 12 orang dari suku Khazraj, orang-orang Madinah. Mereka masuk Islam dan mereka berbaiat. Mereka berbaiat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi baiatnya apa? Isi baiatnya lebih pada nilai-nilai Islami. Jangan menyembah berhala. Itu isi baiatnya. Jangan berzina. Jangan membunuh anak perempuan. Jangan berjudi. Jangan minum khamr. Dan hal-hal yang sifatnya jahiliyah. Itu jadi kesepakatan orang-orang Khazraj dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian dikenal dengan Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ternyata tidak sekali terjadi. Karena orang-orang yang 12 orang ini kemudian berjanji pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tahun depan mereka akan datang lagi bawa orang yang lebih banyak. Berapa yang dibawa oleh mereka? Sebagaimana janji dari mereka kepada Rasulullah SAW, tahun berikutnya mereka kemudian juga melakukan ibadah haji, dan hari ini mereka membawa 72 orang untuk berbaiat pada Rasulullah SAW. Dari 72 orang itu ada 2 orang wanita dari suku Khazraj yang ikut berbaiat pada Rasulullah SAW. Cuma baiat yang kedua ini agak berbeda. Kalau baiat pertama lebih pada total nilai-nilai Islami, jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum khamr, tidak menyembah berhala. Tapi baiat kedua ini lebih spesifik. Baiat yang kedua ini isinya adalah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada mereka membela anak dan istri mereka. Wah, jadi ini lebih spesifik, dimensinya lebih pada perjuangan. Kalau yang pertama lebih pada nilai-nilai keislaman, tapi yang kedua lebih pada nilai-nilai perjuangan. Mencintai Rasulullah lebih dari mencintai anak dan istri mereka. Melindungi Rasulullah lebih daripada melindungi anak dan istri mereka. Maka mereka berbaiat. Ini yang kemudian dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Nah dari sinilah kemudian Rasulullah SAW menitipkan kepada mereka Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini rupanya dititipin ke Nabi untuk ikut ke Madinah. Jadi begitu mereka pulang, itu Mus'ab bin Umair ikut mengiringi mereka ke Madinah. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka tentang Islam. Maka orang-orang Madinah itu nggak bisa terpisahkan gitu dengan sosok Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena dia mukri'ul Madinah. Dia ustadznya Madinah. Jadi kalau bicara ustadznya Madinah, dia Mus'ab bin Umair. Maka Rasulullah SAW bagi menjadi 12 regu. 12 regu. 72 orang itu dibagi menjadi 12 regu. Setiap regu punya pemimpin masing-masing. Akhirnya mereka kembali ke Madinah. Dari situlah kemudian perkembangan dakwah Islam di Madinah semakin besar. Gitu. Kenapa? Karena yang masuk Islam di awal-awal dakwah di Madinah para tokoh, orang-orang yang punya pengaruh di Madinah. Sehingga perkembangan Islam di Madinah sangat cepat. Mus'ab bin Umair cuma memerlukan 2 tahun
sehingga Rasulullah SAW siap hijrah ke Madinah. Jadi cuma 2 tahun Madinah itu utuh. Madinah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Mayoritas orang Madinah memeluk Islam. Itu Mus'ab bin Umair cuma butuh 2 tahun. Sehingga Madinah siap menerima Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berangkat dari Mekah. Itulah kemudian kita mengenal dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ini jadi babak baru perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau di Mekah Rasulullah nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya pengikut, nggak ada orang-orang yang membelanya. Kalau di Madinah Rasulullah SAW punya kaidah al-ardiyah, punya basis wilayah, punya tempat. Yang kedua, Rasulullah SAW punya kaidah istimaiyah, punya basis massa, ada pengikutnya yang siap mendukung dan membelanya. Makanya kemudian di Madinah dikenal dengan babak baru perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita jauh lebih bicara tentang dakwah hijrah Rasulullah ke Madinah, mari kita lihat dulu pelajaran sedikit dari Bai'atul Aqabah, dari baiatnya orang-orang Hijrat kepada Rasulullah SAW untuk siap menerima dan mendukung Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa baiatnya orang-orang Hijrat, orang-orang Madinah kepada Rasulullah SAW ini setelah Rasulullah SAW dakwah 11 tahun. Jadi bukan masa yang pendek, bukan masa yang sedikit. 11 tahun, di tahun ke-11 kenabian baru orang-orang Hijrat menerima Rasulullah SAW sebagai nabi. Ini menarik, memberikan gambaran pada kita bahwa dakwah itu memerlukan kesabaran. Dakwah ini memerlukan kesabaran, nggak instan. Bahkan orang yang tadinya diharapkan menerima Islam, orang-orang Mekah, itu kan orang yang tahu kecilnya Nabi, lahirnya Nabi, kecilnya Nabi, dewasanya Nabi, kesucian Nabi, itu kan kenal, tahu hidup bersama Nabi. Tapi justru mereka nggak nerima dakwah Rasulullah SAW. Bukan mereka yang nerima dakwah, tapi orang jauh di sana, orang Madinah, 400 kilo lebih dari Mekah. Jadi menarik memang. Jadi yang pertama menunjukkan bahwa dakwah ini perlu kesabaran. Karena kadang-kadang dakwah itu memerlukan waktu yang panjang dan pengorbanan yang besar. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Sehingga kita dalam dakwah juga kelihatannya memang harus sabar. Kalau Nabi aja perlu 11 tahun untuk ada orang yang mau nyambut dakwah, apalagi kita. Sekaligus memberikan gambaran, kalau dakwah kita nggak disambut, itu jangan langsung kecewa, jangan langsung putus asa. Kenapa? Karena Nabi aja nggak disambut, sekelas Nabi aja nggak disambut, apalagi kita. Gitu. Jadi ini banyak kalau pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat. Paling tidak mengajarkan kita satu hal, bahwa dakwah itu perlu sabar. Ngajak orang ke masjid, ngajak orang ngaji, itu kan nggak mudah, gitu. Nggak mudah. Ngajak orang sholat, itu kan nggak mudah. Tapi itu menjadi kewajiban yang tidak terlepas dalam diri kita sampai kita meninggal. Kewajiban itu tetap ada buat kita. Nah, di situ diperlukan sebuah kesabaran. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan karunia-Nya di waktu yang tepat dan kita memang siap. Gitu. Jadi waktunya tepat, kitanya siap. Baru Allah Subhanahu Wa Taala berikan karunia-Nya kepada kita. Dan itu yang dilakukan terjadi pada Rasulullah SAW. Setelah 11 tahun Rasulullah SAW berdakwah dengan orang Mekah, justru yang masuk Islam orang Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini skenario Allah.
Orang Mekah yang habis-habisan diajak buat dakwah, buat nerima Islam, ternyata justru malah mengingkari Rasulullah SAW. Paman-pamannya, saudara-saudaranya Nabi, itu justru mengingkari Rasulullah SAW. Tapi siapa yang tahu kalau kemudian justru yang menerima dakwah adalah orang Madinah yang latar belakangnya berbeda, kulturnya berbeda, dan nggak kenal Rasulullah SAW. Nggak kenal Nabi, sebelumnya nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah tahu sejarah Nabi, nggak pernah tahu lahirnya Nabi, pribadinya Nabi, nggak tahu. Orang Madinah nggak tahu. 400 kilo, bukan jarak yang sedikit, jarak yang pendek. Itu untuk juga cukup menunjukkan latar belakang background yang berbeda. Apalagi nggak kenal Nabi, lahirnya nggak tahu, kecilnya nggak tahu, gedenya nggak tahu, nggak tahu. Tapi ternyata begitulah Allah Subhanahu Wa Taala punya rencana. Wayang corona, wayang corona. Di balik rencana kita ada rencana Allah yang besar buat kita. Ini juga pelajaran berharga buat kita. Jadi kadang-kadang kita cuma nargetin 1-2 orang, tapi ternyata masuk Islam 10-100 orang. Siapa yang tahu? Rasulullah SAW cuma ngarepin orang Mekah masuk Islam, ternyata justru orang Madinah yang masuk Islam. Siapa yang tahu? Tapi begitulah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ingin membela para mujahidnya dalam berjuang menegakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jangan pernah putus asa. Ini juga harga, ini juga pelajaran berharga buat kita. Sekaligus menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah bukan dakwah kaumiyah. Bukan dakwah kaumiyah. Kenapa? Karena yang dukung bukan kaumnya. Bukan orang Mekah, bukan. Yang dukung dakwah Nabi bukan orang Mekah, bukan. Bukan kelompoknya, bukan. Tapi yang dukung dakwah Nabi adalah orang Madinah, bukan kelompok Nabi, bukan. Kalau kita kan kadang-kadang dakwah kita didukung oleh kelompok kita, maka cenderung kaumiyah dia. Kekelompokan gitu. Kekelompokan itu bisa karena ras, bisa karena suku, bisa karena kelompok, golongan, jamaah, partai atau apa saja. Itu bentuknya kaumiyah, gitu. Sehingga kecenderungannya juga akhirnya kaumiyah, gitu. Kenapa? Karena didukung oleh kelompoknya, maka yang diperhatikan juga kelompoknya. Di luar kelompoknya nggak ada perhatian, paling tidak berbeda perhatian. Ini dakwah kaumiyah, gitu. Nah Rasulullah SAW yang menarik dari dakwah Nabi bukan dakwah kaumiyah. Dia bukan besar karena didukung oleh kelompoknya, bukan didukung oleh sukunya, bukan didukung oleh kaumnya, oleh golongannya, enggak. Dakwah Nabi ini bukan dakwah kaumiyah. Dakwah Nabi adalah dakwah semesta, alamiah. Gitu. Karena dari awal yang dukung Nabi bukan sukunya, bukan rasnya, bukan kelompoknya, tapi justru orang Madinah. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi dakwahnya bukan dakwah kaumiyah, bukan dakwah kelompok, bukan dakwah golongan, bukan, tapi dakwah Nabi untuk semua. Untuk semua. Karena kehadiran Rasulullah SAW memang menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Bukan kaum muslimin saja yang dapat rahmat, tapi alam semesta ini dapat rahmat. Bukan orang Islam aja yang dapat rahmat, orang kafir juga dapat rahmat karena kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sehingga sampai Rasulullah SAW itu mengatakan kalau ada seorang Muslim bisa makan kenyang, tetangganya kelaparan, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Kamu makan kenyang, lalu kemudian tetangga kamu kelaparan. Disebut nggak tetangganya Muslim atau kafir? Nggak disebut. Nggak disebut. Kenapa? Karena hadirnya Islam jadi rahmatan lil alamin. Termasuk kalau tetangganya kafir kelaparan, dia harus dapat makan dari kita. Gitu. Maka ada seorang ulama ketika lagi makan, lagi masak satu masakan, itu sampai dia bertanya tetangganya. Dia tolong ditanya tetangganya apa dia sudah makan.
Pertanyaannya, tetangganya Islam apa kafir? Kafir. Tetangganya kan kafir. Jadi hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu makan kenyang, tetangga kamu kelaparan, itu dimensinya bukan muslim dengan muslim. Kalau muslim dengan muslim jelas, tapi dimensinya lebih pada rahmatan, lebih jadi rahmat bagi banyak orang. Maka dari sini juga kita bisa melihat dakwah Rasulullah SAW bukan dakwah qaumiyah, dakwah untuk semua umat manusia, siapapun dia. Ini yang menarik. Karena dari awal dakwah Nabi justru didukung oleh bukan kelompoknya, bukan sukunya, bukan golongannya, yaitu orang Madinah. Ini juga pelajaran yang mendasar buat kita. Karena hari ini kalau udah bicara dakwah kaumiyah, kelompok ya akhirnya terjebak pada asobiyah. Asobiyah itu bangga dengan kelompok. Akhirnya yang diperjuangkan kelompoknya. Akhirnya yang merasa hebat kelompoknya. Akhirnya yang merasa bagus kelompoknya. Akhirnya yang merasa suci kelompoknya. Yang lainnya tidak suci. Nah menariknya lagi semuanya merasa dia suci. Kelompok yang lain juga merasa kelompoknya paling suci. Sehingga potensi konflik itu hampir nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena setiap kelompok akhirnya merasa hebat daripada di atas kelompok yang lain. Ini dakwah kaumiyah ini begini, karakter dakwah kaumiyah begini. Nah Rasulullah SAW enggak. Dakwah Nabi bukan dakwah kaumiyah. Ini juga menarik dari kisah Bai'atul Aqabah. Yang berikutnya, mungkin ada yang nanya, itu orang Madinah bisa nerima Rasulullah dari mana? Orang Mekah aja yang udah sehari-hari ketemu Nabi, udah tahu kesuciannya, kejujurannya, amanahnya, bahkan Nabi digelar dengan Al-Amin, itu orang Mekah nggak terima dakwah Rasulullah. Ini tiba-tiba orang Madinah ujuk-ujuk nerima dakwah Nabi. Ini gimana ceritanya? Gitu. Ini kan menarik. Mungkin ada yang bertanya, itu orang Madinah tahu-tahu nerima Rasulullah dari mana? Oh itu karena Allah. Iya, itu karena Allah. Tapi lebih daripada sekedar itu, ada rahasia di balik itu. Apa yang terjadi? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Madinah itu ada orang musyrik dan ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu membicarakan tentang Muhammad. Di setiap pertemuan apa saja orang Yahudi selalu bicara tentang Muhammad. Kenapa? Karena itu ada dalam kitab suci mereka. Nanti akan datang Nabi terakhir. Nabi terakhir akan datang. Dan ciri-cirinya real diungkap dalam kitab suci mereka. Dalam Taurat dan dalam Injil. Sebagaimana yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fi Taurat wa mathaluhum fil Injil. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sudah ngabarin gitu. Kalau Muhammad itu seorang nabi dan orang lain bersamanya adalah orang-orang keras sikapnya dengan orang kafir, lemah lembut dengan orang mukmin. Tarahum ruk'an sujadan, kamu akan melihat mereka adalah orang-orang senantiasa rukuk dan sujud. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bahkan bekas-bekas sujudnya nampak di wajah-wajah mereka. Kata Allah, demikianlah gambaran mereka dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kenal banget tentang Rasulullah SAW. Bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka lebih mengenal Muhammad daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena rinci, detil berita tentang Muhammad. Karenanya orang-orang Yahudi itu membicarakan terus tentang perihal Rasulullah SAW. Nah orang Madinah karena interaksi dengan orang Yahudi, dia mencuri pendengaran. Dia selalu mencuri pembicaraan orang Yahudi tentang
tentang Muhammad. Dia nggak belajar sama orang Yahudi, cuma karena seringnya banyak cerita tentang Yahudi, tentang Muhammad, akhirnya orang-orang Madinah menyerap informasi itu sedemikian rupa. Begitu dia ke Mekah, ketemu sama orang yang orangnya ciri-cirinya ada seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Tuh, bayangin. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, arahan, hidayah. Orang Yahudinya kafir. Orang yang dengar dari orang Yahudi malah mukmin, gitu. Orang Madinah itu musyrik. Dia cuma dengar dari orang Yahudi, tapi dia masuk Islam. Sementara orang Yahudinya yang akan terus bicara tentang Muhammad, ujung-ujungnya kafir dengan Rasulullah SAW. Begitu skenario Allah. Jadi begitu orang Madinah, suku Khazraj khususnya, begitu ketemu di Mekah, ada Muhammad, ciri-cirinya real, detil, seperti apa yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi, apa kata orang Madinah? Kata orang Madinah begini, ini dia orang yang diceritakan oleh orang Yahudi. Kalau begitu, mari kita temui Muhammad, jangan sampai keduluan orang Yahudi. Jadi orang Madinah sendiri nggak pengen keduluan orang Yahudi. Silakan aja lah ente bicarain Muhammad, tapi yang nemuin saya duluan. Gitu. Jadi akhirnya orang-orang Madinah menemui Rasulullah dan dicirikan itu sedemikian rupa. Inilah yang dimaksud oleh orang Yahudi, Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka langsung menemui Nabi, diskusi sampai mereka berkesimpulan membaiat Rasulullah SAW. Nah, ini skenario Allah. Berapa banyak orang yang hadir ngaji, orang yang nggak ngaji itu kadang-kadang lebih baik dari yang ngaji. Dia dengar dari orang yang ngaji. Itu realitanya kadang-kadang demikian. Gitu. Artinya buat orang yang ngaji terpacu untuk meningkatkan kualitas lebih. Kenapa? Karena ada orang yang dengar dari orang yang ngaji, itu kualitasnya aja lebih bagus daripada yang ngaji. Itu realitanya. Kadang terjadi demikian. Buat kita yang ngaji, itu termotivasi. Kalau yang dengar dari orang yang ngaji aja bagus, apalagi yang ngaji, kan begitu. Orang Yahudi itu dengar langsung, dia tahu persis dari kitab suci mereka. Tapi ternyata justru kufur kepada Rasul. Nah, orang Madinah cuma dengar doang, dia beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi ini di luar skenario manusia. Tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan perjuangan ini sampai pada puncaknya nanti. Ini pelajaran juga buat kita. Yang berikutnya, diutusnya Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk jadi Muqri'ul Madinah, buat ustadznya Madinah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tanggung jawab dakwah itu bukan tanggung jawab 1-2 orang. Kenapa nggak Rasulullah SAW aja yang berangkat ke Madinah ngajarin Islam? Enggak. Ternyata yang diutus Mus'ab bin Umair. Itu artinya apa? Kewajiban dakwah, kewajiban semua. Bukan kewajiban sekedar seorang ustaz, seorang ulama. Setiap kita punya beban untuk menyampaikan dakwah. Gitu. Itu pelajarannya. Karena mungkin kita berpikir, kenapa nggak Rasulullah aja langsung yang berangkat membina orang-orang Madinah? Ternyata faktanya enggak. Bukan Nabi yang ngajarin orang Madinah, tapi Mus'ab bin Umair. Gitu. Siapa Mus'ab bin Umair? Muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu artinya pada akhirnya seorang murid harus jadi guru. Gitu. Murid harus jadi guru. Dia harus menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan itulah disebut dengan kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah ada pada setiap muslim. Sehingga nggak ada alasan kemudian mengatakan, ya Ustaz, kalau saya sih nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Padahal waktu dia ngomong begitu, dia lagi ngomong. Tapi dia bilang, saya nggak bisa ngomong. Jadi apalagi kalau pas lagi khotib nggak datang gitu kan. Terus Ustaz kesini, Ustaz Edi pas juga lagi keluar. Wah, Ustaz nggak datang. Pak naik.
oh saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong. Padahal itu dia lagi ngomong, tapi maksudnya nggak bisa ngomong di mimbar, gitu. Jadi khotib dan sebagainya. Tapi itu kan masalah sejauh mana kita mengasah kemampuan itu. Mus'ab bin Umair juga bukan orang-orang yang awal-awal banget masuk Islam. Tapi kemudian Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Kenapa? Kan Rasulullah tahu kemampuan Mus'ab bin Umair. Dia asah kemampuan itu sedemikian rupa. Gitu. Sehingga dia siap menyampaikan apa yang dia dapat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau cuma satu ayat. Kita emang nggak punya kewajiban untuk nyampein apa yang kita nggak ngerti. Kita punya kewajiban menyampaikan apa yang kita ngerti. Itu punya kewajiban tuh di situ. Yang nggak ngerti emang nggak ada kewajiban. Tapi kalau yang ngerti kita punya kewajiban tuh untuk menyampaikan. Maka hadisnya jadi umum. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Maksudnya yang kita ngerti, yang kita paham. Karenanya ini masalah kemampuan, ini masalah teknis, ini masalah diasah atau nggak diasah kemampuan itu. Orang yang nggak bisa ngomong, akhirnya bisa ngomong. Itu masalah kemampuan, mengasah diri. Gitu. Maka pernah mungkin saya cerita, teman saya sama-sama ngaji, itu kalau ada daurah pesantren kilat, itu dia ngajar, kita suruh ngajar sama ustaz. Ya kalau yang lain biasa, cuma ada murid satu yang nggak biasa ngomong, suruh ngisi materi, durasinya 2 jam, begitu ngisi 15 menit habis materinya, dia nggak bisa ngomong lagi, padahal durasinya 2 jam. Udah 15 menit tuh dia kebingungan mau ngomong apa lagi ngisi materi itu. Sampai dia ngasih syarat ke panitia, ke kita untuk ganti ustadznya. Dia ngasih suruh berhenti, cuma di bawah di kolom. Ngasih tahu ke panitia. Ganti, udah nggak bisa ngomong lagi. 15 menit padahal. Akhirnya ya udah dia nggak bisa ngomong, udah habis. Kita ganti. Besok nggak putus asa, kita suruh ngomong lagi. Wah, alhamdulillah, ini setengah jam udah nggak bisa ngomong deh. Dia begini lagi. Di bawah. Minta ganti. Tapi terus kita suruh lagi sampai satu saat bisa 34 jam, 45 menit. Terus begitu, akhirnya bisa sejam. Terus begitu, terus sampai satu saat kita yang begini, Pak. Karena dia nggak bisa berhenti ngomong. Jadi itu masalah kemampuan, itu masalah teknis, gitu. Asal kita mau ngasah. Tapi sebenarnya lebih daripada sekedar itu, kita tuh punya kewajiban untuk berdakwah. Gitu. Walaupun tidak harus di mimbar, tidak harus di podium, tidak harus, tapi menyampaikan itu jadi kewajiban. Nggak lepas tuh kewajiban itu sampai kita mati. Balighu anni walau ayat. Nah, itu hikmah dari diutusnya Mus'ab bin Umair. Ternyata untuk jadi dai, semua muslim adalah doa. Semua muslim adalah dai ilallah yang punya kewajiban menyampaikan kebenaran. Ini hikmah dari diutusnya Mus'ab bin Umair. Dan terakhir dari catatan kisah baiatnya orang-orang Madinah ini juga memberikan inspirasi buat kita bahwa perjalanan dakwah itu perjalanan yang panjang, nggak bisa instan. Berjuang menang nggak bisa, tapi banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Dan memang harus kita lewati, nggak mungkin enggak. Gitu. Sayangnya kemudian harus kita lewati. Panjang, bisa nggak diperpendek? Nggak bisa, ternyata emang panjang. Kalau yang bisa pendek, kita pendekin. Ternyata kagak. Dakwah itu karakternya panjang. Gitu. Sulit.
terjal. Gitu. Kalau emang nggak terjal, kita cari jalan terjal. Ternyata enggak. Semua dakwah Nabi itu terjal. Gitu. Berat. Nggak ada yang gratis. Nggak ada. Nggak ada. Kemudian ada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang kepada para pejuang ini, saya kasih gratis dah. Sekarang kamu yang mimpin. Nggak ada cerita. Nggak ada. Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang instan. Nabi aja 11 tahun baru mulai. 11 tahun tuh nggak ada hasilnya. Cuma orang-orang miskin, du'afa wal masakin yang masuk Islam. 11 tahun baru orang Madinah masuk. Itu masih ada 13 tahun, 12 tahun lagi yang harus dilewati oleh Rasulullah, dan itu penuh dengan peperangan, dengan pertempuran demi pertempuran, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menangkan para mujahidnya dari musuh-musuh. Jadi emang ini jalan yang panjang, jalan yang terjal, banyak pengorbanan. Makanya nggak ada yang mau, nggak ada yang banyak mau gitu berjuang menegakkan agama Allah. Emang ada yang mau? Nggak banyak. Orang jalannya panjang, ujungnya udah kita lewatin nih, ya ujungnya, ya, pangkalnya nih, ujungnya belum kelihatan, gitu. Padahal kita udah ngos-ngosan, gitu. Pengorbanan udah habis-habisan. Pangkalnya udah kita tinggalin jauh, udah nggak kelihatan, tapi ujungnya belum kelihatan. Kita aja udah ngos-ngosan di jalan, gitu. Dengan segala ujian, dengan segala tribulasi, fitnah dan sebagainya, Emang ada yang mau? Ada yang mau? Siapa yang mau? Maka mujahid itu jumlahnya sedikit, pejuang itu sedikit jumlahnya. Kalau pejuang itu enak, maka semua mau jadi pejuang. Pasti mau jadi pejuang. Gimana enggak? Semuanya. Bahkan mungkin pejuang jadi rebutan. Jadi rebutan untuk jadi pejuang. Kalau pejuang itu enak. Ternyata pejuang itu nggak enak. Semua para pejuang kita lihat, kita rintis. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, bahkan ada yang syahid di dalam perjuangannya. Dibokar ada ekonominya, dirusak kaumnya dan sebagainya. Pengorbanan itu yang menjadi warna dalam sebuah perjuangan. Makanya jumlahnya sedikit. Orang yang berjuang itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena nggak enak. Secara lahiriah nggak enak. Gimana nggak enak kita lihat. Rasulullah SAW ditawarin harta, ditawarin jabatan raja, diambil sama Nabi, kagak. Dan itu ujian paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dikasih jabatan raja nggak diambil, jabatan dikasih harta banyak nggak diambil, malah Nabi ngambil jalan susah. Udah ditolak tuh jabatan raja, harta ditolak, yang ada diintimidasi, teror, penyiksaan semakin brutal. Itu yang dipilih sama Nabi. Kalau kita kan enggak, mungkin raja kita ambil aja dulu, entar urusan belakangan Ustaz. Kalau udah jadi raja, ntar kita bisa dakwah, tenang aja. Wah, gitu. Harta dikasih harta, kita ambil dulu lah. Kita udah punya harta, entar urusan belakangan. Ternyata itu nggak ada di benak Nabi. Emang kita, makanya mungkin kita nggak jadi nabi itu salah satunya itu kan. Kenapa kita nggak jadi nabi? Nggak ada di benak nabi ngambil itu. Gitu. Pertama, misi dakwah nabi itu bersih dari tujuan-tujuan rendah. Nggak ada motivasi-motivasi rendah. Terlalu rendah, terlalu murah. Misi perjuangan ditukar dengan harta dan jabatan. Terlalu murah. Makanya nggak diambil sama Nabi, karena taruhannya dakwah ditinggalkan. Gitu. Makanya Rasulullah SAW akhirnya bisa membuktikan kepada umat manusia bahwa dakwahnya itu bersih dari motivasi-motivasi rendah. Tujuannya lebih daripada sekedar itu, yaitu mengajak orang dari jahiliyah kepada Islam. Itu misi utama, misi suci daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi tidak menerima itu untuk tidak ada subhat dalam dakwahnya. Kalau dakwah Nabi, kalau Nabi menerima, itu jadi subhat. Nanti orang kemudian akan berkata, Muhammad begitu ujung-ujungnya cuma karena harta. Muhammad berjuang keras begitu ujung-ujung cuma karena
jabatan. Itu orang akan ramai tuh ngomong begitu. Khususnya orang yang benci dengan Islam. Akan bicara, orang kemudian akan bicara, Muhammad. Ujung-ujungnya cuma jadi pengen jadi raja, pengen jadi orang kaya. Itu nggak ada tuh, musuh-musuh Islam terkunci lisannya tuh. Nggak bisa, nggak ngomong tuh, nggak bunyi. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah SAW memang murni, bersih. Nggak ada subhat di dalam. Gitu. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak menerima harta, jabatan. Itu karena ternyata jabatan dan harta nggak penting-penting amat. Kenapa? Kalau penting banget menentukan tegak dan tidak tegaknya Islam, pasti Nabi akan ambil itu jabatan. Pasti Nabi ambil harta. Harta pasti diambil, jabatan pasti diambil. Kalau itu penting banget untuk menentukan tegak dan tidak tegaknya Islam. Ternyata Nabi nggak ambil. Itu artinya apa? Harta sama jabatan nggak penting-penting amat. Kan itu kemudian yang ada di benak kita. Ternyata emang nggak penting-penting amat menentukan tegak dan tidak tegaknya Islam. Dan yang keempat, Rasulullah SAW tidak menerima dakwah. Itu karena emang nggak ada yang gratis, perjuangan nggak ada yang gratis. Kalau main dikasih begitu, itu yang dipertaruhkan apa? Harga diri. Harga diri, pejuang Islam. Jadi ini memberikan gambaran, ternyata perjuangan itu memerlukan waktu panjang. Kalau dibilang lelah, melelahkan. Kalau dibilang capek, capek. Kalau dibanyak-banyak pengorbanan, pasti banyak pengorbanan. Karena pejuang itu selalu berpikirnya begini kalau pejuang, apa yang saya sudah berikan buat dakwah, bukan apa yang dakwah sudah berikan buat saya. Itu. Yang ada di benaknya cuma apa yang sudah saya berikan buat perjuangan. Bukan bicara apa yang saya sudah dapat dari perjuangan. Karena itu yang kemudian terjadi. Makanya jumlahnya sedikit pejuang-pejuang itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memberikan inspirasi buat kita. Bahwa buat jadi pejuang memang tidak mudah. Panjang jalan. Udah panjang, ujiannya banyak lagi. Kalau udah panjang nggak ada ujian sih, apa-apa. Ini udah panjang, banyak ujian. Ini hal-hal yang terkait dengan Bai'atul Aqabah. Karena nanti habis ini kita akan bicara tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Karena udah cukup punya tempat, udah punya pendukung. Tapi ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Bai'atul Aqabah 1 dan 2 yang terjadi pada masa-masa awal perjuangan dakwah Rasulullah SAW, sehingga Nabi punya pendukung yang kuat, yaitu orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj di Madinah. Sampai sini kalau ada yang mau sharing, mau berbagi, mau bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya salah satu hikmah Allah yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan diutusnya sampai kali ini memberikan sebuah pesan bahwa siapapun punya tugas berkawasan. Nah, mungkin kalau saya sampaikan dengan dakwah melalui media sosial, seringkali mungkin karena kekaguman kita terhadap pesan yang diterima, juga video yang kita lihat di YouTube, yang di-share melalui media sosial, pesan-pesan itu membuat kita sangat-sangat dan ingin berbagi. Lalu kita sebar melalui media WhatsApp secara pribadi ataupun melalui grup WhatsApp. Namun yang jadi kekhawatiran maupun juga kebimbangan kita adalah
ternyata boleh jadi karena kita tahu bahwa yang kita sebarang itu adalah landasannya yang palsu, ataupun juga misalnya video yang kita sebarang itu juga sebenarnya penafsiran yang keliru dari tafsir ataupun juga dari ayat-ayat yang lainnya. Dan yang ketiga, yang kita sebarang itu misalnya sebuah bola atau apa, ternyata itu tidak dilakukan. Yang kita sebarang itu, nah bagaimana nanti Islam mengambil kita ketika kita saya jawab ya. Sikap ini pertama tetap harus kita hargai, karena ini bagian dari gairah keimanan. Karena kalau nggak pakai iman nggak begini nih. Biasanya kalau nggak pakai iman yang diposting juga yang aneh-aneh. Jadi kalau ada orang posting kaitan dengan nilai-nilai keislaman, ceramah atau apa saja bentuknya yang sifatnya kebaikan, itu pasti dari pancaran dari gairah keimanannya. Jadi kita harus tetap hargai itu sebagai sesuatu yang positif. Itu dulu. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita harus lebih mensortir, harus bisa melihat lebih detail tentang isi dan hal yang terkait dengan. Tapi itu kan poin yang kedua yang kemudian terjadi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang poin kedua ini karena kita tidak punya kemampuan, gitu. Emang bagusnya sih dia punya ilmu, tapi kan nggak semua orang punya basic yang memadai. Sehingga dia pikir cakep, dia pikir bagus, ya kirim aja deh. Dia kirim aja gitu. Ternyata salah. Ternyata ya banyak implikasinya gitu. Entah hadisnya ternyata hadis oke, ternyata tafsiran salah dan sebagainya. Itu kan efek yang kemudian suka terjadi. Nah ini gimana nih? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau kita suka nge-share, ayo datang ke masjid, ya kita sendiri nggak ke masjid, gitu kan. Yang suka menarik itu sholat malam, ya, jam 3 bangunin orang, dianya tidur, dibangunin doang itu, ya, sholat malam, disitu taruh dia tidur. Jadi nyuruh orang, tapi dia sendiri nggak ngerjain, gitu. Itu dua hal. Jadi tadi kita lihat, yang pertama kaitan dengan nas, gimana kalau kemudian salah informasi. Ini hampir nggak bisa dielakkan karena memang pertama keterbatasan ilmu kita, ya. Jadi semangatnya kuat tapi ilmunya sedikit, jadi sering terjadi. Ini gimana nih? Kalau kita lihat dari isyarat-isyarat di Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, kalau sudah begini, maka memang kita punya kewajiban mengislah apa yang udah kita kirim. Ini kita ngirim di grup mana nih? Di grup ini, itu diislah, diperbaiki, dipalak dan sebagainya. Kalau ada kajian-kajian yang baru muncul, ya kirim kajian yang baru. Terus begitu. Jadi menutupi keburukan dengan kebaikan, mengikuti keburukan dengan kebaikan. Nanti kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi habis keburukan harus diikuti dengan kebaikan. Jadi maksudnya itu diislah dengan kebaikan yang kita punya. Kalau Umar bin Khattab, karena waktu jahiliyah dia minum khamar, nongkrong di sana, begitu dia udah Islam, dia nongkrong lagi di tempat tongkrongan lama itu. Dia datang, tapi dia bukan untuk minum khamar, tapi dia melarang orang minum khamar. Bukan orang berzina, tapi dia melarang berzina. Nanti nongkrong di mana lagi, nongkrong di sana lagi, datang lagi ke sana, dia perbaiki lagi tempat tongkrongnya begitu. Itu disebut dengan islah. Mengislah, ya, tapi tetap aja ini dengan segala keterbatasan yang kita punya, gitu. Tapi harus ada proses
islah. Begitu kita tahu, kita harus mengislah itu. Itu kaitan dengan informasi itu. Ya Ustaz udah lama banget. Ini masalah lain. Udah lama banget, nggak apa-apa. Udah lama banget, mungkin juga yang di grup udah pada lupa, tapi kita memberikan sesuatu yang baru. Tanpa langsung mengislah yang kita kirim waktu itu, tapi kita telah melakukan proses perbaikan di situ dengan memposting yang baru. Apa? Nggak langsung memperbaiki, karena kalau diingat-ingat lagi orang nggak mau, mungkin narik lagi ke atas terlalu banyak. Tapi paling tidak kita memberikan posting yang baru yang lebih benar gitu, lebih menyejukkan. Apalagi berkaitan dengan fitnah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kalau kita sendiri nggak ngerjain. Ini juga sebenarnya kalau dari lihat sisi yang satu itu emang nggak bagus, karena dia nyuruh tapi dia nggak ngerjain gitu. Tapi kalau mau lihat dari sisi yang satu lagi, kayaknya masih ada bagus juga. Dia nyuruh orang baik. Dia nyuruh orang baik, walaupun dia nggak baik gitu. Tapi ya sebaiknya kan kita menyuruh apa yang sendiri kita lakukan sebenarnya. Ya, tapi kalau memang batasnya cuma segitu doang, ya kita terima aja sebagai kebaikan. Kita nggak usah nolak juga. Nyuruh sholat malam, ente aja nggak sholat malam, nggak usah ngomong begitu. Gitu. Kita ambil aja materinya, suruh sholat malam. Ya udah kita sholat malam. Soal dia sholat malam apa kagak, urusan dia sama Allah. Jangan kemudian akhirnya kita nggak sholat malam gara-gara yang nyuruh nggak sholat malam. Kita rugi jadinya. Kita rugi. Padahal kalau kita sholat malam itu untungnya buat kita. Toh yang kalaupun yang nyuruh nggak sholat malam itu urusan dia udah sama Allah gitu. Jadi jangan sampai kita akhirnya kehilangan karunia Allah gara-gara orang yang ngajak kita ternyata nggak melakukan apa yang dia anjurkan gitu. Maka nasihat seburuk apapun, sebaik nasihat datang dari mulut siapapun, ambil aja. Kasarnya udah zuhur, udah lewat zuhur 12:30, kita belum sholat. Tiba-tiba di jalan situ ada orang kurang bagus gitu, kurang waras. Terus dia bilang, bapak belum sholat gitu. Nggak apa-apa, ambil aja gitu, belum sholat gitu. Cuma kalau nggak waras kan boro-boro ngomong sholat sih. Tapi kasarnya gitu, kalau keluar dari mulut dia ngajak kita sholat, ya ambil aja. Emang kita belum sholat, udah lewat sholat gitu. Ambil aja gitu. Jadi nasihat dari mulut siapapun, ambil aja. Nggak usah mikirin dari mulut siapa gitu. Ambil aja. Kenapa? Karena dia mutiara. Mutiara diambil dari dalam lumpur, biar lumpurnya hitam, diambil mutiara dia. Gitu. Nggak jadi rusak, nggak jadi lumpur, tetap aja mutiara gitu. Itu penting juga. Walaupun terus terang kita kan suka kesel aja kan, karena nyuruh-nyuruh tapi nggak ngerjain kan kita. Sehingga mungkin pernah saya cerita kali ya, ada ustadz yang beberapa tahun ngajar materi, ngajar ngaji, tapi kelakuannya tuh nggak seperti yang disampaikan gitu sama dia materi. Ustadznya juga begitu, anak istrinya juga nggak jauh dari nilai-nilai Islam, tapi kalau ngajar dia sampaikan gitu. Saya jamaah akhirnya sengak juga, kesal juga gitu. Ustadz ngomong doang katanya. Ustadz ngomong doang, ngomong doang. Kenapa? Ini kita udah 3 tahun ngaji, Ustadz ngomong doang. Nah saya bagusnya Ustadznya tawadu. Dia bilang, iya benar saya 3 tahun memang ngomong doang. Sadar gitu, kalau ternyata memang keluarganya nggak beres, anaknya nggak beres, istrinya nggak beres, dia juga jauh dari apa yang dia sampaikan gitu. Nyuruh orang ke masjid, dia sendiri nggak ke masjid. Nyuruh, kata Nabi itu kalau subuh nggak ke masjid, nanti rumahnya akan dibakar. Kan Nabi gitu, pengen ninggalin imam dulu, dia akan datang ke orang yang sholat subuh pada datang, dia mau bakar rumahnya.
Ustadznya ngomong begitu, pas satu-satu ustadznya nggak datang sholat subuh, yang bikin rumahnya ngejauhannya. Jadi emang nggak enak gitu ngelihat yang nggak sesuai gitu, emang nggak enak. Makanya ustadznya bagusnya ustadznya tawadhu. 3 tahun saya ngomong doang dia. Cuma habis itu ustadznya bilang begini, mendingan saya 3 tahun ngomong doang gitu daripada jamaah 3 tahun denger doang. Mendingan ustadznya 3 tahun ngomong kan, jamaahnya nggak ngerjain juga gitu apa yang disampaikan oleh ustadznya. Jadi sekali lagi ya ini memang perilaku yang kurang apik ya. Tapi ya ambil aja lah kalau emang itu disampaikan ke kita. Walau cukup. Belum salah. Ini yang barangkali beres. Bagaimana dengan para gimana antara yang merasa Habib dan mereka juga ini sama-sama gimana ini harusnya menjadi contoh, tapi malah memiliki polarisasi di umat. Ini bukan pekerjaan tapi saya menyampaikan kepada juga hanya bicara begitu. Kalau dijawab dengan manusia itu mereka berantem di sini manusia. Ini beres ini. Kita akan dari Salah. Jadi kalau kita jadi umat itu sebenarnya gampang aja. Kalau kita jadi umat, Ustadz ngomong apa aja, kita jadi umat siap dah ngikutin. Karena pasti yang dia dari Ustadz adalah kebaikan. Cuma kalau Ustadznya yang kemudian ribut, kan jamaahnya jadi ribut. Ya Ustadznya jadi ribut, jamaahnya juga ribut. Ributnya sama siapa? Sama si Anu. Ya jamaahnya pasti ribut juga sama si Anu. Gitu. Jadi memang permasalahan di kita bukan pada tataran di umat, tapi pada tataran di pemimpin. Di pemimpin. Jadi permasalahan kita lebih serius. Kalau di umat, saya pikir sederhana kasusnya. Umat itu gampang di kita. Umat Islam, kaum muslimin itu gampang. Nggak susah-susah banget ngatur. Cuma kalau justru masalah itu ada di elitnya, di pemimpinnya, kan ini yang jadi serius. Gitu. Yang jadi keprihatinan di atas keprihatinan. Gitu. Sedemikian rupa. Karena kadang-kadang kalau bicara YouTube, bicara media, kan emang akhirnya yang kita saksikan ribut ustadznya, kalau ini jadi ini kok jadi ustadz yang ada ribut ya. bukan biasa. Apa mereka nggak punya ilmu? Punya lah, pasti punya ilmu. Cuma masalahnya sedemikian rupa kompleksnya sampai kemudian akhirnya terjebak pada perdebatan yang panjang, bahkan kadang saling menghina satu atas yang lain, dan itu menjadi pemandangan di tengah-tengah umat. Ini yang saya katakan keprihatinan di atas keprihatinan. Karena buat kita umat itu harus bisa lebih bijak, harus bisa lebih memfilter, jangan mudah terprovokasi.